Udah ketemu 865 ya, Mas? Ya, langsung. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi, apa kata Allah? kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Op. Hai Rasul, kobarkanlah semangat mukmin untuk berperang. Pernah nggak kita kobarkan ini, Pak? Kita terlalu santai, takut. Ini perintah loh ini. Karena Allah Maha tahu sampai hari kiamat Islam dimusuhi banyak orang. Musuh terbesar kita siapa, Pak? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani memusuhi kita melebihi ateis, komunis, Hindu, Buddha memusuhi kita. Karena Hindu dan Buddha agama eksklusif, bukan inklusif. Makanya dakwah Kristen itu luar biasa sasarannya kepada umat Islam. Lihat kemarin berapa hari lalu. Ibu tahu, Bu? Berapa hari yang lalu pas saya makan malam, saya nonton salah satu TV, Net TV. Sudah dengan terang-terangan Lukman Sardi, anaknya Idris Sardi, sudah terang-terangan pakai salib besar di mimbar itu. Udah bangga. Dulu malu dia, Pak. Waktu dia peran aktor sang pencerah Ahmad Dahlan. Waktu syuting film itu dia sudah murtad. Tapi dia nggak ngaku. Kemarin mampu tampil di televisi. Dibuka jaket, salibnya sudah digantung segini. Sudah terang-terangan begini berjalan. Karena apa, Pak? Sudah berhasil para pendeta brainwash, cuci otak ini Lukman Sardi. Sama dengan Asmiranda. Dikarantinakan di Manado. Dilatih jadi pendeta. Nanti setelah besar, mampu, berilmu, berwawasan, punya keberanian, dilepas ke masyarakat Islam. Dia masuk Kristen itu, Pak, setelah pulang umrah. Dikader, dididik, menjadi pendeta. Ini Lukman sedang dikader ini. Dan sudah berhasil, sudah memamerkan salibnya. Seolah-olah bangga. Makanya hati-hati, Bu. Kemarin waktu pembukaan Bandar Jakarta, Sumarkon. Begitu pembukaan hari pertama dihadiri pemiliknya seorang Cina. Dia pidato. Saya pindah agama dari Konghucu ke Katolik. Berkat dari Allah, keuntungan dari Bandar Jakarta, bisnis saya ini membangun banyak gereja di Indonesia. Mulai hari ini pastikan haram makan ke sana. Ibu tahu apa pesan dia? Ibu tahu nggak betapa halusnya, tapi punya pesan yang kental di sana. Artinya, Katolik, ketika saya masuk Katolik, harta melimpah dari Tuhan. Berarti Tuhan Yesus itu maha kaya. Nggak malu dia di ruang publik bicara seperti itu. Setelah saya pindah ke agama Katolik, berkat rezeki saya luar biasa, saya membangun gereja di mana-mana. Dia menggiring orang yang sedang makan itu, ikuti saya masuk Katolik. Kan itu pesan dia. Halus dia ngomongnya. Ini saya lihat, Pak, setiap hari saya siang, malam lewat di Bandar Jakarta. Wanita berjilbab dengan laki-laki berjenggot masih ikhlas mau makan di sana. Udah saya bilang, Pak, umur saya hampir 50. Tidak pernah 5 rupiah pun uang saya keluar makan di McD dan KFC sampai hari ini. Kecuali gratis. Dikasih orang mau bilang apa saya? Sengaja masuk, Pak, nggak pernah. Sudah terang-terangan jujur ngomong seperti itu, keuntungan bangun gereja, masih berbondong-bondong umat Islam makan ke sana. Yang bodoh siapa, Pak? Tolong ya, Pak, ini berantai informasi ini, Pak, ya. Tolong ya, saudara kita garap. Kan ada nasi Padang, pemiliknya orang Padang, dia berzakat, infak, sedekah. Karyawannya orang Muslim, sedekahnya ke masjid, menguntungkan Islam. Kenapa ke sana yang dibuang ke gereja kita makan di sana? Kon saya kemarin bangga itu. Pak Munjir, saya keluarga, anak, mantu, besan saya makan ke sana. Berapa kenapa? Murah, Pak Munjir, berapa? Cuma 520. 10% berapa, Pak? 52.000 untuk nyumbang gereja. Jadi yang bangun gereja di pedalaman siapa? Umat Islam. Inilah menunjukkan apa? Umat Islam tidak cerdas. Kecuali saya. Kami dari kecil, Pak, memang dikondisikan ayah saya itu.
Jangan makan di warung yang punya kita, jangan belanja di warung restoran punya mereka, jangan baca koran mereka, jangan dekati mereka, jangan bacalah produk mereka, jangan berteman akrab dengan mereka. Doktrin orang tua saya ketat sejak kecil. Makanya saya waktu Batak asli saya Pak Situmorang. Sampai hari ini saya tidak pernah punya sahabat orang Batak Kristen. Amuba itu asli muka Batak. Atau gerombolan Batak. Nggak ada menguntungkan saya dunia akhirat. Orang sekarang bangga Pak. Oh kawan saya Pak, tetangga saya orang Batak. Bagus loh Pak. Kenapa dipuji orang kafir? Seperti kata Ustadz Maulana kemarin. Jamaah. Ditanyakan sama beliau. Bagus mana orang Islam memimpin daripada Kristen tapi jujur? Lebih bagus mengangkat Kristen kalau dia jujur. Apa ada Kristen jujur di muka bumi ini? Ngomong begitu beliau di televisi. Saya kan agak usil orangnya. Semacam pengawas ustadz lah gitu ya. Ustadz Syekh Ali Jabir itu yang berani mengatakan. Boleh meninggalkan sunnah demi persatuan. Itulah Pak kalau udah kejerat dengan popularitas dengan uang. Makanya saya menolak di televisi itu yang saya takutkan. Siap kalau saya populer. Saya tidak akan mau ke sini. Tarifnya apa? Jauh di bawah televisi. Saya jujur ngakui Pak. Nggak bakalan ke sini saya. 1 bulan kami dikontrak berapa Pak Ramadan? 1 miliar. Rating yang jam 4 sampai jam 6 itu. Makanya iklan banyak muncul. 5 menit iklan, 5 menit iklan. Karena itu yang membayar kami. Kecil Pak saya ke sini. Ya jujur Pak. Ya Allah alam lah soal berkahnya. Di sana juga kalau ikhlas kita berkah sih. Cuma saya nggak sukanya Pak. Setiap ceramah diselang-selingi dengan musik. Yang nyanyi wanita, lihat. Damailah Indonesiaku. 10 menit ceramah, iklan, masuk wanita nyanyi. Yang nyanyi wanita lagi. Subhanallah. Digiring kita ke pola pikir Yahudi dan Nasrani. Kesimpulan hari ini Pak. Hati-hati konspirasi Yahudi menghancurkan Islam. 1 lewat media. 2 lewat ekonomi. 3 lewat intelijen. Yang 4 lewat budaya. Orang Jogja jangan pernah bangga. Orang Amerika, Inggris, Perancis mempelajari gamelan. Mereka menghancurkan Jawa lewat budaya. Makanya Sumatera Barat itu bagus. Apa mereka bilang? Wisata boleh kita kembangkan, tapi jangan harap masuk minuman keras. Jangan harap pelacuran. Jangan harap ada babi masuk hotel berbintang. Sumatera Barat mau mengembangkan tourism development. Tapi mereka wanti-wanti. Tidak ada minuman keras, tidak ada pelacuran, tidak ada zina, tidak ada diskotik. Bisa maju. Karena saya kritik besar dulu. Jangan mau bangga seperti Bali dan NTB. Lihat sekarang NTB Pak. Di pantainya sudah berteluaran ribuan turis-turis setengah telanjang di sana. Padahal NTB itu Muslim terbesar nomor 3 terbesar provinsi di Indonesia setelah Jawa Barat. 98% Pak NTB itu Muslim sebenarnya. Dihancurkan lewat apa? Wisata. Jadi masuknya mereka masuk dari wilayah budaya. Ikut-ikutan lah Pak menjadi gigolo, gay, homoseks. Karena mereka ekspor ini budaya homoseks ini. Mengatasnamakan kebebasan boleh melakukan hubungan seks sejenis atau lain jenis. Alasannya kelamin tidak minjam, punya sendiri. Kenapa diurus? HAM-nya di sana Pak. HAM, tahu arti HAM? Hak ajasi mesum. Hati-hati anak muda sekarang. Kemarin Pak di sekolah Islam diwawancarai 362 anak SD ditanya, "Nak, siapa yang belum nonton film porno?" Cuma 4 orang yang angkat tangan. Jadi berarti 160 sudah nonton film porno usia SD. Ini 14.000 situs porno setiap hari masuk. Yang masuk ke sistem berpikir mereka yang muda-muda. Kalau beliau melihat itu masih mungkin bisa bertahan karena sudah dewasa, dia sarjana. Kalau anak SD SMP Pak. Kenapa? Oh, saya curiga aja kalau orang keluar. Udah, kesimpulannya Bu,
Catat ya Bu kesimpulan. Islam dihancurkan lewat ekonomi, lewat budaya, lewat apa lagi Pak tadi? Lewat media, ekonomi, intelijen, budaya. Strateginya memanfaatkan media elektronik. Karena mereka meriset di Indonesia Pak. Masyarakat Islam di Indonesia, masyarakat dengar, bukan masyarakat baca. Mendengar berjam-jam Bapak depan TV, tapi membaca belum tentu setengah jam siap. Mereka melakukan riset. Orang Indonesia, masyarakat dengar, bukan masyarakat baca. Orang intelek itu masyarakat baca, bukan masyarakat dengar. Makanya orang pintar jarang nonton, orang pintar itu membaca. Kesimpulan itu. Kesimpulan kedua, Bunda, waspadai anak Bunda, terutama wanita yang hari Minggu pagi-pagi berangkat. Boleh jadi mungkin sudah murtad. Mengatasnamakan praktek di lab, di UI, di kedokteran, di FMIPA. Ini kasusnya terjadi. Setiap pagi hari Minggu dia siap-siap berangkat. Ternyata 6 bulan baru ketahuan dia sudah masuk Kristen. Rupanya setiap minggu itu bukan ke lab tapi ke gereja. Siapa tugas penting ini? Ibu. Karena berdasarkan hadis, seorang ibu bertanggung jawab mendidik anaknya di rumah suaminya. Oke, pertanyaan 7 menit. Saya tidak mau itu mencintai manusia berlebihan. Yang harus saya cintai Allah dan Rasulnya. Siapa kalau kita mencintai manusia berlebihan, kita akan membelanya ketika dia salah. Ketika kita membenci orang berlebihan, kita akan menyalahkannya ketika dia benar. Menjadi tidak objektif kita menilai orang. Jadi makanya dilarang mencintai manusia berlebihan. Kecuali Rasulullah memuliakan dan mencintainya. Tahu nggak? Umar bergandengan tangan dengan Rasulullah. Begitu akrabnya dengan sahabat Umar itu. Sedang di jalan. Hai Umar, siapa yang kau cintai di muka bumi ini? Diriku sendiri ya Rasulullah. Hai Umar, belum beriman seseorang sebelum mencintai Rasulnya melebihi cinta kepada dirinya. Apa kata Umar spontan? Demi Allah ya Rasulullah, sejak sekarang aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Subhanallah. Jadi ibu nggak boleh mencintai suami ibu berlebihan. Sudah jelek dicintai lagi, jangan, kurangi aja. Iya, kurangi aja. Subhanallah. Udah ada lagi satu lagi. Boleh satu lagi. Ada ibu-ibu ada. Ada, kalau nggak ada saya stop. Udah, Bu. Untuk menghindari itu, tolong jadikan ini hadiah, Bu. Ini saya paksa Ibu harus membeli ini sebenarnya. Jaga agamamu, jangan sampai murtad. Ini bagus sekali. Saya lihat laku paling 5-3 biji. Karena renungan buat kita. Yang kedua, untuk melengkapi sholat segala macam Ibu, ini Sahih Muslim saya bawa. Daripada Ibu beli mukena mending beli kitab ini. Ya, jadi 4 di sini. Ibu tahu kenapa saya rekomendasikan di mana-mana Sahih Muslim? Karena hadis Sahih Muslim ada pendapat Imam Bukhari. Sementara di kitab Imam Bukhari tidak ada hadis Muslim. Karena Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Kalau ibu baca hadis ini sudah membaca Bukhari. Tapi membaca kumpulan hadis Bukhari tidak ada Muslim. Karena Muslim muridnya Imam Bukhari. Makanya ibu, lebih bagus ibu mendengar Ustadz Yazid daripada saya. Ustadz Farid Utbah. Karena beliau lebih pintar dari saya. Logikanya seperti itulah kira-kira. Kalau jadwal saya mengisi ibu nggak hadir, nggak apa-apa. Karena ilmu saya nggak seberapa. Tapi kalau Ustadz Farid ngisi harus hadir. Karena dia jauh lebih pintar dari saya. Kalau saya ini bukan Ustadz, penggembira kalau istilah orang NU. Baik, saya kira cukup sekian. Yang berminat silakan. Mobil Innova warna putih. Yang nggak berminat keterlaluan saya pikir. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.